Kita lanjutkan lagi materi berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang perkembangbiakan. Baik perkembangbiakan hewan maupun tumbuhan. Kalau untuk perkembangbiakan manusia itu sudah jelas secara beranak. Apa sih berkembang biak? Berkembang biak itu berarti bertambah banyak. Jumlahnya bertambah banyak. Dan ini berkembang biak ini merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Apa tujuan berkembang biak? Berkembang biak itu tujuannya diantaranya untuk bertambah banyak, atau bisa dikatakan berkembang biak itu tujuannya untuk melestarikan keberadaannya agar tidak punah. Jadi kalau manusia itu punya keturunan untuk meneruskan hidupnya. Nah, ini kita akan coba lihat di skema. Lihat di skema. Perkembangan makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan. Kalau manusia itu sudah jelas beranak. Kemudian hewan ada dua macam. Yang pertama adalah generatif, yang namanya generatif, kemudian yang namanya vegetatif. Jadi berkembang biak dengan cara generatif dan vegetatif. Generatif artinya secara kawin. Jadi yang namanya kawin itu melibatkan makhluk jenis kelamin yang berbeda. Misalnya kalau hewan betina dan jantan. Kalau vegetatif ini dikatakan tidak kawin, tidak secara kawin, artinya tidak melibatkan kelamin atau makhluk jantan, hewan jantan dan betina. Tidak ada istilah jantan dan betina. Artinya hewan jenis ini yang berkembang biak secara vegetatif bisa berkembang biak dengan cara yang lain. Bisa berkembang biak sendiri tanpa melibatkan sel kelamin. Nanti kita jelaskan lebih lanjutnya apa saja cara-caranya. Yang generatif, perkembangbiakan hewan generatif ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan cara beranak atau istilahnya vivipar. Yang kedua adalah bertelur atau ovipar. Yang ketiga adalah bertelur dan beranak. Jadi ada hewan yang bertelur dan beranak itu
melalui proses keduanya. Istilahnya adalah opopipipar. Nanti kita jelaskan lebih lanjut lagi. Yang selanjutnya adalah perkembangbiakan makhluk hidup tumbuhan. Sama seperti hewan, ada generatif dan vegetatif. Generatif artinya secara kawin melibatkan sel kelamin jantan dan betina. Kemudian vegetatif secara tidak kawin, jadi tidak perlu melibatkan sel kelamin dan betina. Nah, untuk generatif ini nanti kita jelaskan ciri-cirinya seperti apa tumbuhan yang generatif, dan untuk vegetatif atau secara tidak kawin ada dua cara. Yang pertama adalah vegetatif alami secara alamiah dan vegetatif buatan. Alami artinya dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Kalau buatan maksudnya adalah dibantu oleh manusia. Nah, sekarang kita ke perkembangbiakan hewan. Jadi tadi perkembangbiakan hewan itu ada yang generatif. Jadi ada yang jantan dan betina. Kalau generatif secara kawin istilahnya. Yang pertama adalah bertelur. Bertelur itu misalnya burung, yang bertelur itu kelompok burung, misalnya itik dan angsa. Ada yang bertelur itu kelompok ikan, misalnya ikan lele dan nila. Kemudian kelompok reptil atau yang melata, misalnya ular, cecak dan kadal. Kemudian ada yang kelompok amfibi. Amfibi itu ya hidup di dua alam, misalnya katak dan kodok. Selanjutnya masih perkembangbiakan hewan. Hewan itu ada yang beranak atau disebut pipipar. Kalau yang bertelur disebut opipar, kalau yang beranak disebut pipipar. Misalnya hewan yang secara beranak atau pipipar, misalnya kelinci, kambing, dan sapi. Lanjut, ada hewan yang bertelur dan beranak atau istilahnya opopipipar. Dia bertelur dulu, tetapi telur itu tidak dikeluarkan dari tubuh sang induk. Telur itu tetap berada di dalam tubuh induk. Nah, kemudian berkembang di dalam telur, di dalam induknya itu, telurnya itu. Kemudian setelah berkembang secara sempurna akan menetas di dalam tubuhnya. Kemudian setelah menetas baru keluar jadi anak-anaknya. Jadi bayi keluar bersama pecahan cangkang telurnya. Contoh hewan ular dan kadal. Kalau seperti ayam, unggas itu kan keluar telurnya, jadi menetas di luar. Perbedaannya seperti itu. Kalau ular itu menetasnya di dalam tubuhnya, dan saat keluar itu sudah menjadi hewan yang sempurna atau anaknya. Nah, itu bertelur dan beranak atau opopipipar.
Nah, sekarang perkembangbiakan hewan yang vegetatif, artinya tidak memerlukan sel kelamin jantan atau betina. Jadi tidak ada istilah kelamin atau jantan dan betina. Jadi dia bisa berkembang biak dengan sendirinya dengan cara yang lain. Yang pertama itu adalah dengan cara bertunas. Tunas itu terbentuk dari dinding tubuh induk yang menonjol. Tunas itu. Tunas ini dapat tumbuh membesar. Setelah besar, tunas memisahkan diri dari induknya. Selanjutnya, tunas tumbuh menjadi individu baru. Contoh, hewan yang bertunas itu adalah hidra. Ini hewan yang kecil ya, hidra namanya. Yang kedua, perkembangbiakan hewan yang vegetatif atau tidak memerlukan sel kelamin atau disebut juga tidak kawin, dengan cara berkembang biak dengan cara membelah diri. Contohnya hewan membelah diri, yang membelah diri adalah amuba. Amuba sangat kecil dan tidak terlihat, harus pakai alat melihatnya, namanya adalah mikroskop. Kalau amuba ini berubah menjadi dua bagian dengan susunan yang sama. Kemudian tiap susunan itu semakin sempurna, menyempurnakan diri menjadi makhluk hidup yang baru. Jadi terus semakin banyak, membelah diri semakin banyak. Sama seperti bakteri, bakteri juga sama. Biasanya bakteri itu ada di makanan atau daging ya. Itu sangat cepat pertumbuhannya, sehingga makanan itu kalau dibiarkan itu akan cepat membusuk. Jadi bakteri itu menyebabkan makanan cepat membusuk. Selanjutnya adalah perkembangbiakan hewan yang vegetatif atau tidak kawin itu dengan cara namanya fragmentasi. Kalau fragmentasi adalah pemotongan bagian tubuh. Jadi hanya bagian tubuhnya. Kalau belah diri itu sama bentuknya atau bagiannya. Kalau fragmentasi hanya bagian tubuhnya. Induk hewan memotong bagian tubuhnya sendiri tanpa merasa sakit. Selanjutnya potongan tersebut tumbuh menjadi individu baru. Contoh adalah cacing pipih seperti gambar. Nah, ini ada bagian yang kecil, ada bagian yang besar. Ini bagian kecil sama juga akan tumbuh seperti induknya, yang besar juga akan tumbuh seperti induknya.